Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jack dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis kumpulan data pada fenomena hashtag kabur aja dulu pada aplikasi X atau Twitter. Boleh di next? Nah, anggota kelompok kami yang pertama terdiri dari Velian Alivia Kalista, lalu ada saya sendiri Najwa Fatima Arahman, lalu ada Fadila Fatika Sari, ada Putu Ayu Maharani, dan ada Azalia Zahra Hazairin. Boleh di next? Nah, jadi yang pertama adalah latar belakang dari penelitian ini. Jadi fenomena hashtag kabur aja dulu itu tuh muncul sebagai bentuk ekspresi keresahan dari generasi muda terhadap tekanan sosial, ekonomi, sama politik yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita tuh kan kemarin mengalami ketimpangan pendapatan, biaya hidup juga tinggi, terus habis itu lapangan kerjaan tuh terbatas. Itu tuh ngebuat banyak anak muda mengalami frustrasi dan juga merasa tidak pasti sama keadaan ekonomi. Nah, ini juga disebabkan karena tingkat pengangguran usia muda itu mencapai 18,2%. Nah, tekanan sosial dari media sosial itu tuh juga memperparah situasi ini. Karena standar kesuksesan yang materialistis membuat 64% anak muda itu tuh ngerasa terbebani. Nah, kondisi ini tuh ngedorong penggunaan media sosial sebagai ruang pelarian dan juga ekspresi diri sama kritik sosial. Sesuai sama teori uses and gratification dan juga spiral of expression yang akan kita gunakan pada penelitian ini. Nah, pada platform seperti X atau Twitter dan juga TikTok, unggahan itu kan bernada humor, kelelahan, dan keinginan kabur, dan itu mencerminkan bentuk adaptasi terhadap strain sosial. Nah, analisis sentimen menunjukkan mayoritas percakapan yang bertema hashtag kabur aja dulu itu tuh mengandung sentimen negatif, kayak jenuh, kecewa, dan juga nggak percaya sama kondisi sosial, ekonomi, dan juga politik. Boleh di next? Nah, tagar ini tuh bukan hanya sekedar tren, tapi juga merupakan bentuk protes pasif dan juga kritik kolektif terhadap sistem pemerintahan yang dianggap gak adil serta ketidakmampuan negara untuk menyediakan peluang hidup yang layak. Nah, media sosial tuh jadi arena untuk mengekspresikan kekecewaan, mencari solidaritas, dan juga membangun narasi bersama. Nah, fenomena ini tuh penting banget untuk diteliti karena itu nunjukin gimana generasi muda memanfaatkan ruang digital ini untuk mengungkapkan tekanan hidup, membangun opini publik, dan juga merespons kondisi sosial secara kreatif dan kritis. Boleh next? Oke, selanjutnya ini ada metode analisis sentimen di mana fenomena ST kabur aja dulu itu tidak bisa dipahami hanya dari sisi pesannya, tetapi juga dari emosi yang menyertainya. Karena itu, penelitian ini itu juga menggunakan analisis sentimen sebagai pendekatan utamanya. Metode ini tuh membantu mengidentifikasi opini dan emosi dalam unggahan media sosial, apakah bersifat positif, negatif, atau netral. Dalam konteks tagar ini, analisis sentimen itu memperlihatkan bagaimana anak muda itu mengekspresikan kejenuhannya, kekecewaannya, hingga humor sebagai respon terhadap tekanan sosial ekonomi yang mereka hadapi. Nah, pendekatan ini juga bukan hanya memberikan gambaran arah emosi publik, tetapi juga membantu membaca pola sikap dan persepsi mereka. Dengan demikian, analisis sentimen itu menjadi kunci untuk memahami bagaimana generasi muda bernegosiasi dengan situasi sosial yang melatar belakangi viralnya ST kabur aja dulu ini. Selanjutnya ada teori uses and gratification, di mana media sosial kini menjadi ruang bagi pengguna untuk memenuhi kebutuhan hiburan, pelarian, informasi, dan ekspresi diri sesuai dengan teori uses and gratification. Selama pandemi ini, masyarakat terutama generasi muda banyak menggunakan platform seperti TikTok dan X untuk hiburan dan pelarian. Yang tampak dalam tren ini ingin kabur dan humor sosial seperti hashtag kabur aja dulu. Fenomena ini juga dijelaskan oleh Spiral of Expression Theory yang menekankan bahwa media digital memungkinkan ekspresi yang lebih bebas dan otentik. Anak muda zaman sekarang itu memanfaatkan humor visual, storytelling, dan konten kreatif sebagai cara penyampaian keresahan dan membangun identitas digital, menjadikan media sosial sebagai ruang dialog dan refleksi kolektif. Oke, selanjutnya tahap pencarian data.
tahap pertama itu adalah menentukan hashtag, yaitu kabur aja dulu. Nah, kita tuh memilih salah satu hashtag utama di Twitter untuk mengimplementasikan isu yang ingin diteliti, yaitu hashtag kabur aja dulu. Terus hashtag tersebut digunakan sebagai parameter pencarian agar seluruh tweet yang terkumpul bersifat tematik. Terus yang kedua ada scraping. Di sini kita scraping menggunakan galeri DL. Nah, galeri DL ini dijalankan melalui terminal dengan sintaks khusus untuk mengambil teks tweet, username, pengunggah, tanggal publikasi, jumlah retweet, like, quote, mention, dan sebagainya, serta metadata lainnya seperti lokasi, jumlah followers, dan deskripsi pengguna. Nah, terus kita mengumpulkan lebih dari 1.000 tweet, itu 2.000 ke atas. Nah, proses scraping dilakukan sampai memperoleh kurang lebih 2.000 data tweet sesuai kebutuhan tugas ini. Nah, terus bentuk data dari hasil scraping tersebut adalah tersimpan dalam format CSV. Nah, berisi puluhan kolom seperti konten atau teks utama tweet, author name, author followers count, dan lain-lain. Next. Nah, setelahnya itu di tahap pre-processing. Nah, sebelum dianalisis teks ini, data ini tuh perlu dibersihkan dari elemen-elemen yang nggak terlalu penting. Nah, proses pre-processing ini dilakukan biar model analisis dapat membaca teksnya lebih akurat. Nah, tahapan pembersihan yang dilakukan itu adalah yang pertama ada lowercasing. Itu tuh kayak ngubah semua tweet menjadi lowercase, terus kita menghapus URL, terus juga menghapus hashtag dan mention, terus juga menghapus angka dan tanda baca yang ada di tweet tersebut, terus menghapus emoji dan karakter non-ASCII, terus tokenisasi, terus stop word removal, menghapus kata-kata yang memiliki makna seperti dan, di, atau kata sambung, dan juga steaming, yaitu dikembalikan bentuk dasar agar serupa dianggap sebagai satu representasi, misalnya kayak kata kerja, kata bekerja, kata pekerja, dan menjadi kata kerja. Next. Selanjutnya ada hasil analisis data. Jadi berdasarkan data yang udah kita dapatkan dari proses-proses tadi, itu kita mendapatkan hasil word cloud sesuai gambar yang ada di PPT ini. Jadi dari data dan dari word cloud tersebut itu menunjukkan kata yang paling sering muncul di percakapan X itu didominasi oleh kata-kata yang sifatnya fungsional seperti di, yang, dan itu. Nah, ketiga kata tersebut itu menandakan tingginya intensitas percakapan informal di media sosial X. Nah, namun kemunculan kata bermakna seperti Indonesia, negara, dan kerja itu menunjukkan bahwa topik yang dibahas itu cenderung berkaitan dengan isu sosial, kondisi negara, ataupun dinamika pekerjaan. Kombinasi kata seperti mau, bisa, dan buat juga mengindikasikan adanya banyak ungkapan keinginan, opini, atau keluhan dari pengguna. Boleh di next. Nah, selanjutnya hasil analisis sentimen juga menunjukkan kalau yang komentar yang bersifat netral itu totalnya ada 2001, yang bersifat positif itu ada 304, dan negatifnya ada 107, di mana berdasarkan data ini itu kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat itu menganggap bahwa fenomena ini bersifat netral. Jadi masyarakat itu nggak menganggap fenomena ini condong ke arah positif ataupun negatif, dan hanya sebagian kecil dari komentar-komentar tersebut yang merasa bahwa hashtag kabur aja dulu ini mengandung hal-hal yang negatif gitu. Jadi emang masih lebih banyak yang menyetujui lah gitu. Next. Selanjutnya kita beralih ke kesimpulan. Dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh 4 rekan saya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa hashtag kabur aja dulu bukan sekedar tren lucu, tapi cerminan dari keresahan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik di Indonesia. Kata-kata seperti Indonesia, negara, dan kerja muncul cukup sering dan menunjukkan bahwa wacana ingin kabur ini sangat berkaitan dengan ketidakpastian ekonomi dan rasa tidak didukung oleh sistem struktural yang ada saat ini.
Selanjutnya, analisis sentimen juga memperlihatkan bahwa sebagian besar unggahan berisi rasa jenuh, kecewa, dan lelah. Walaupun banyak yang dibalut dengan humor atau sarkasme, hal ini sesuai dengan teori uses and gratification yang menjelaskan bahwa media sosial itu menjadi tempat pelarian, ruang untuk mengekspresikan perasaan sekaligus cara untuk menyampaikan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hashtag kabur aja dulu merupakan bentuk solidaritas digital dan cara anak muda untuk memaknai tekanan hidup mereka. Bukan sekedar meme atau humor, tetapi juga suara atau opini kolektif tentang kondisi yang sedang mereka hadapi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.